kami, Bapak Ibu. Oke, gimana pencarian referensinya nih, Bapak Ibu? Sudah dapat banyak? Sudah, Alhamdulillah lancar, Mbak. Alhamdulillah. Gimana, Bapak Suripto? Lancar, Mbak. Alhamdulillah. Lancar, Alhamdulillah. Bapak Ibu yang lainnya, apakah terkendala dalam pencarian referensi? Aman, Mbak. Aman, oke. Malam hari ini Bapak Ibu eh, materi mengenai optimalisasi laptop ya. Jadi nanti di sini kita akan melihat, bukan melihat ya, menginstalasi dulu. Sudah saya kirimkan ke grup. Ya. Mendeley dan juga Grammarly gitu nggih. Nah, itu Mendeley itu adalah Mendeley desktop Bapak Ibu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu sudah ada di laptopnya Mendeley desktop, tidak perlu mendownload ulang. Jadi pakai aja yang sudah ada gitu nggih. Tapi kalau semisal di sini Bapak Ibu em, punyanya adalah reference manager, mungkin bisa beralih ke Mendeley desktop. Nggih. Atau kalau enggak, wah Mbak saya udah bener-bener nyaman sama reference manager, enggak masalah Bapak Ibu. Gitu nggih. Besok tinggal Bapak Ibu compare aja. Dibandingkan mana yang lebih enak antara Mendeley Desktop dan juga Reference Manager. Cuman besok saat penggunaan, jadi untuk mensitasi, lalu penggunaan mengenai bagaimana kita memasukkan referensi ke Mendeley, kita mencontohkannya menggunakan Mendeley Desktop. Begitu nggih? Siap, Mbak. Oke. Lalu Bapak Ibu untuk link yang sudah saya kirimkan, Grammarly itu khusus untuk pengguna Windows. Jika Bapak Ibu nanti ada yang pengguna Mac OS, silahkan bisa mendownload atau meng-add-inkan Grammarly melalui fitur yang ada di MS Word-nya Bapak Ibu. Jadi link Grammarly yang saya kirimkan itu Grammarly yang langsung terhubung dengan MS Word. Jadi bukan Grammarly aplikasi Bapak Ibu. Gitu. Mungkin Bapak Ibu mau mencoba untuk mendownload dulu silahkan gitu nggih. Nanti jika menemukan kendala atau terkendala saat penggunaan atau mau masuk kok ini nggak bisa diinstal Mbak Nifa gitu nggih. Silahkan nanti bisa dikonsultasikan pada malam hari ini gitu. Lalu untuk Bapak Ibu yang masih awal menggunakan Mendeley Desktop dan menggunakan device Mac OS, silahkan nanti bisa mungkin perwakilan gitu nggih salah satu dari Bapak Ibu yang menggunakan Mac OS untuk menjadi volunteer share screen gitu. Karena di dalam Mendeley Desktop untuk Mac OS itu nanti akan ada add-in tambahan yang harus kita masukkan gitu agar dia muncul di dalam MS Word-nya Bapak Ibu gitu nggih. Apakah di sini ada yang menggunakan Mac OS dan belum ada Mendeley-nya? Aman nggih? Oke, jika nanti terkendala Bapak Ibu, terkendala dengan alat, terkendala dengan mungkin ada pertanyaan ini masih di jalan gitu nggih, mau ada yang ditanyakan bisa langsung lewat grup gitu nggih atau bisa japri saya dan juga Mas Novan. Oke. Untuk pertemuan satu dan dua aman nggih Bapak Ibu, judul dan juga referensinya? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Oke, sejauh ini masih aman nggih Bapak aku. Baik, mungkin kita sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya juga untuk bergabung gitu nggih. Barangkali ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu yang sudah bergabung. Monggo silahkan. Berarti kalau yang untuk Mac Grammarly itu dia yang Mm-mm. ini ya, mana tadi? Oh, Grammarly for Mac ya. Grammarly. For, itu nanti Bapak bisa masuk ke dalam add-in yang ada di Word, MS Oh ya, Word. ya, Nggih, ya, ya. itu kan ada add-in. Di insert Ah, kalau tidak salah di home paling ujung. Nah, itu nanti oke, bisa oke. Bapak search kan di add-in tersebut, di store add-innya Grammarly for Word. Oke, oke. Gitu, tinggal nanti dipasangkan aja. Biasanya kalau kita sudah menggunakan akun yang sudah masuk ke dalam Microsoft, itu bisa langsung muncul di dalam MS Word paling kanan, gitu. Udah. Oke, Bapak. Oke, untuk Bapak Ibu yang Saya lainnya, mau tanya apakah Mbak, yang nggih, Mendeley monggo, itu tadi nggih, untuk download, kan terus kita nggih. disuruh ngisi email, alamat email ya? Ya, itu adalah eh, hal yang harus Ibu isi. Apakah baru pertama kali menggunakan Mendeley, Ibu Lilis? Iya, Oke, nanti kalau semisal baru pertama, ada kolom register ada di bawahnya, Ibu.
Ini ada di tulisan next gitu ya. register. Gimana Ibu? Ini di next gitu ta? Oh, belum diinstal nggih? Iya, belum. Nggih, di next dulu sampai selesai. Sampai finish. Sampai I agree, Nggih, terus lagi masih panjang itu, Bu. next. Nggih, Terus install install. lagi. Nggih, Ini kok saya nggih. install sampai 3 kali ya, Mbak? Eh, Ber- sebelum ini sudah menginstal ketiga kalinya. Berarti di cancel aja ya yang sama Boleh, punya. boleh. Atau kalau semisal ini sudah dilakukan beberapa kali, Ibu bisa search di toolbar laptop bawah itu kan ada kolom search atau tanda kayak kaca pembesar untuk search. Nah, Ibu bisa searchkan di situ Mendeley Desktop apakah sudah ada atau belum gitu. Mendeley Desktop itu apa yang ada di dalamnya Word apa gimana, Mbak? Boten, kalau Mendeley Desktop itu nanti berupa aplikasi sendiri. Oke, oke. Nggih. Terus ini welcome to Mendeley. Kemudian Oke. Masuk ke email, email, nggih. masukkan email itu email yang kantor apa email apa, Mbak? Boleh apapun itu. Boleh Gmail, boleh email kantornya Ibu. Yang penting yang belum terdaftar dengan Mendeley. Oke. Terus habis itu, Mbak, Ada tulisan first name, family name, buatan Ibu? Bawahnya. password. Disuruh buat password, Mbak, gimana? Nah, kalau password berarti email Ibu sudah pernah mendaftar. Terus Kalau gimana caranya, Mbak? bisa di forgot password. Nanti mungkin setelah ini Ibu sebenarnya kita akan mendemonstrasikan nih cara-cara itu juga Bapak Ibu. Untuk malam hari ini yang isi materi adalah Mas Novan, Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin Mas Novan akan mendemonstrasikan dulu cara mendownloadnya gitu, guys. Cara Bapak Ibu untuk masuk. Lalu kalau semisal seperti Bu Lilis ini tadi ada kendala ternyata emailnya sudah pernah digunakan. Nah itu nanti akan disinggung oleh Mas Novan, nggih, Ibu. Berarti kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan malam hari ini, nggih, Bapak Ibu. Oke, sebelumnya apakah Mas Novan sudah masuk? Udah masuk kayaknya Mas Novan sudah ada deh. Ya, udah hadir Mbak Hanifah. Oke, silahkan Mas Novan. Oke, terima kasih. Mungkin sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Bapak dan Ibu semuanya? Aman, Mas. Sangat Aman, ya? jelas, Mas Novan. Oke, terima kasih. Kita langsung mulai, Bapak dan Ibu. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu Waalaikumsalam. semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, tadi sudah saya sedikit melihat sudah tidak sabar untuk mulai Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk malam hari ini topiknya adalah terkait dengan instalasi alat atau pengoptimal alat yang akan kita gunakan. Jadi untuk sesi malam hari ini saya harap Bapak dan Ibu tolong jangan ditawar, begitu nggih. Jangan sampai Bapak Ibu ada kendala terkait dengan alat yang digunakan. Alat ini yang membantu kita untuk proses membuat paper, kan begitu. Takutnya nanti kalau Bapak dan Ibu sudah ada kendala dalam alatnya, nanti malah bikin mood dalam buat papernya jadi beda Bapak Ibu semuanya. Nah itu, jadi mohon jangan ditawar, kita maksimalkan supaya nulis papernya itu juga enak, kan gitu Bapak Ibu semuanya. Nah kita langsung mulai saja. Tadi sudah di-share oleh Mbak Hanifah di WA Group Bapak Ibu semuanya. Itu adalah link untuk alat yang akan kita gunakan. Begitu. Jadi untuk alat ini perlu Bapak dan Ibu install dulu. Gitu. Tapi sebelum kita masuk ke alat-alatnya, kami dari Rumah Scopus sangat merekomendasikan Bapak Ibu untuk menggunakan Microsoft Word yang versi 2019. Minimal versi yang 2019. Atau kalau Bapak Ibu bingung versi berapa untuk Word yang ada di laptopnya masing-masing, silahkan masuk ke file, nanti bisa Bapak Ibu masuk ke account di situ. Nanti akan terlihat versi dari Microsoft Word-nya, apakah dia 2019, 2020, atau mungkin yang satu lagi itu apa ya, bukan angka, bukan tahun, tapi banyak. Jadi silakan Bapak Ibu cek untuk versi Microsoft Word-nya. Karena apa? Nanti ada alat yang itu hanya ada, dalam artian bukan hanya ada, yang maksimal kerjanya kalau Word-nya atau Office-nya sudah di versi minimal 2019 gitu.
Mau nanti yang 365, yang 2020 bebas. Minimal 2019. Itu yang pertama, Bapak Ibu semuanya. Lalu yang kedua, silahkan Bapak dan Ibu buka link yang sudah kami kirimkan ke WA Group itu. Di sini kita mulai dari Mendeley. Sebenarnya hanya 2 alat ini yang kita gunakan untuk membuat paper. Yang pertama adalah Mendeley. Ini alat yang nanti kita gunakan untuk digital writing, begitu. Jadi saat kita klik bagian link yang ini, nanti akan diarahkan ke websitenya. Bapak Ibu silakan pilih yang rekomendasi for your system, gitu. Rekomendasi untuk sistem di laptop Bapak dan Ibu. Kalau pakainya Windows sama seperti saya, nanti akan dipilihkan yang paling atas, yang ini. Tapi kalau mungkin menggunakan MacBook atau Mac gitu, nanti bisa pilih yang ini, macOS gitu. Jadi silakan Bapak Ibu pilih yang direkomendasikan untuk laptop Bapak dan Ibu di sini. Silakan diklik, nanti akan langsung terdownload di bagian atas. Nah, ini sambil menunggu, kita juga bisa memilih yang namanya Grammarly yang di bawahnya. Nah, untuk Grammarly ini adalah Grammarly untuk Microsoft Word. Kalau Bapak Ibu sudah sering dengar Grammarly, biasanya dia akan terinstall tapi tidak di Microsoft Word. Nah, yang kita mau, Grammarly ini terinstall, terpasang di Microsoft Word kita. Jadi satu lembar kerja ini, satu tempat kerja kita ini, semua alatnya sudah ada. Nggak usah pindah-pindah, bolak-balik, tab, ganti tab, nggak usah. Gitu. Semuanya ada. Seperti ini, ada Grammarly di pojok kanan atas. Nah, itu dia. Jadi Bapak dan Ibu, nanti silahkan pastikan semua alatnya ada di MS Word-nya. Nah, kita sambil menunggu, tadi kita cek, oh sudah berhasil, lalu kita download Grammarly-nya. Silakan diklik. Nah, ini bentuknya folder atau ini dari Google Drive kami. Jadi karena dari Grammarly sudah tidak memberikan akses untuk pluginnya, kami download lalu kami upload di Google Drive. Silahkan Bapak Ibu bisa download melalui Google Drive kami ini. Gitu. Nah, ini dia 2 alat ini yang akan kita gunakan untuk proses membuat paper. Yang pertama Mendeley, kita harus install terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu klik untuk hasil instalannya, atau kita bisa masuk ke folder bagian download. Yang ini, nanti ada folder ikonnya adalah Mendeley Desktop. Silahkan dibuka, klik-klik saja. Tuh, nanti Bapak Ibu silahkan langsung diinstal saja. Kita klik next, agree, next, lalu diinstal saja. Begitu. Sudah, prosesnya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi nanti Mendeley-nya akan sudah berhasil terinstall, munculnya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Kemarin, sesi kedua kemarin sudah sedikit saya singgung. Untuk penggunaan sign direct, Bapak dan Ibu, kami sarankan untuk mempunyai akun Elsevier. Kan begitu. Akun Elsevier itu bisa digunakan di Mendeley ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya akun dari Elsevier-nya, silahkan langsung loginkan saja dengan email dan passwordnya. Gitu. Tapi kalau belum, kita bisa pilih yang register di bawah ini. Di sebelah kiri bawah. Silahkan diklik. Nah, di situ bisa Bapak Ibu nanti diarahkan ke website dari Mendeley-nya atau dari Elsevier-nya ini. Bapak Ibu bisa langsung untuk tulis emailnya gitu. Itu yang pertama. Jadi kita harus manfaatkan email yang terkoneksi dengan database Elsevier gitu. Salah satunya adalah Mendeley ini. Silakan langsung Bapak Ibu sign in di situ. Untuk mengecek apakah email kita ini sudah terdaftar di Elsevier atau belum, silahkan Bapak Ibu langsung saja. Mungkin kita langsung use another account. Itu. Saya akan tuliskan email baru mungkin. Atau saya paste yang email lama dulu. Yang ini, AM17. Kita continue. Nah, kalau nanti munculnya seperti ini, tampilannya adalah sign in, berarti akun atau email ini sudah pernah terdaftar di Elsevier ataupun dari Mendeley. Silahkan Bapak Ibu bisa langsung gunakan email ini, gitu. Nggak perlu registrasi ulang kalau begitu. Tapi kalau saya lupa passwordnya gimana Mas?
silahkan Bapak Ibu pilih forgot password, tapi pastikan email ini bisa diakses. Silahkan buka Gmail-nya, Gmail seperti ini. Nanti buka Gmail-nya, lalu pastikan emailnya bisa diakses, karena nanti akan muncul notifikasi di sana. Ini saya ganti dulu emailnya yang AM17 ya. AM17. Nah, ini akan masuk ke email atau Gmail dari email saya, kan begitu. Berarti kan bisa diakses. Selanjutnya, kalau saya lupa password Mendeley-nya, saya lupa nih passwordnya, silakan pilih forgot, klik saja. Nanti akan kita pilih reset your password yang di sini. Silakan diklik. Bapak Ibu bisa langsung cek ke inbox email yang terdaftar ini, gitu. Jadi kita bisa masuk ke inbox, nanti akan muncul email dari Elsevier bahwa ada permintaan untuk reset password, gitu. Silakan langsung diklik reset your password. Bapak Ibu bisa buat password yang baru dengan minimum 8 karakter, at least harus ada angkanya, ada campuran antara huruf besar dan huruf kecil gitu, terus ada simbolnya. Nah, itu adalah ketentuan membuat password yang baru. Contoh, saya akan membuat password baru adalah webinar. Ini tanggal 6/06/02. Nah, ini contoh seperti ini. Ini masih belum strong, belum maksimal karena diperlukan adanya simbol. Maka tambahkan simbol, bebas. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah password yang bisa Bapak Ibu ubah dari password yang lama gitu. Kalau mungkin yang lama lupa gitu. Sudah seperti itu, tinggal Bapak Ibu reset, nanti langsung loginkan saja ke Mendeley ini begitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu mungkin baru pertama kali menggunakan Mendeley dan belum pernah punya akun Mendeley, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Kita buka dulu. Coba kita ulangi, register dulu. Ini. Saya akan ganti ke email yang belum pernah terdaftar di Mendeley. Coba saya gunakan AM37. Ya. gmail.com. Nah, kebetulan stok email saya banyak. Nah, di sini. Nanti kalau Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan Mendeley dan emailnya belum pernah terdaftar, yang harusnya kan sign in, tapi karena dia belum terdaftar, maka akan masuk ke fitur register. Di sini Bapak Ibu akan diminta untuk mendaftar dulu. Harus kita punya aksesnya. Dan email ini bebas ya, mau email pribadi ataupun email institusi, monggo, silahkan, bebas. Gitu. Begitu. Selanjutnya nanti akan diminta Bapak Ibu memasukkan nama depan dan nama belakangnya, begitu. Nama depan, nama belakang nggak perlu harus nama lengkap gitu, mau nama samaran pun nggak masalah, karena ini tidak berpengaruh pada identitas pribadi gitu, nggak masalah. Ini hanya penyebutan aja nantinya, gitu. Selanjutnya passwordnya sama, passwordnya harus ada 8 karakter. Ada angkanya, minimal ada huruf besar, huruf kecil, dan ada simbolnya, kan begitu. Sudah, itu aja, lalu bisa langsung Bapak Ibu register saja. Gitu. Jadi nggak perlu repot-repot pusing punya akun dari Elsevier. Gitu. Sudah, seperti tinggal klik register saja. Register, nanti bisa Bapak Ibu loginkan langsung di bagian Mendeley ini. Gitu. Ini yang pertama, Mendeley desktop. Tapi ini belum selesai. Kita belum selesai untuk Mendeley. Kenapa? Kita tidak hanya menginstal Mendeley, tapi sama seperti yang saya bilang tadi, semua alat kalau bisa ada di Microsoft Word ini. Jadi kita harus sinkronkan antara Mendeley ini, yang aplikasi, dengan yang ada di bagian MS Word. Untuk saya loginkan sebentar. Nah, ini kalau berhasil login akan muncul seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau sudah berhasil login,
kita harus konekkan antara aplikasi Mendeley Desktop ini dengan yang ada di Microsoft Word kita. Kan begitu. Silahkan Bapak Ibu cek bagian tool references di atas, yang ini, references yang atas. Kalau dia sudah terkoneksi dengan MS Word, akan muncul fitur-fitur Mendeley seperti ini. Jadi di atas bagian references, itu nanti akan muncul fitur-fitur dari Mendeley. Ada namanya insert citation, ada insert bibliografi, open Mendeley style, dan seterusnya. Ini adalah fitur dari Mendeley. Tetapi kalau ini belum ada, silahkan kita sinkronkan dulu. Cara mensinkronkannya, syarat utama, yang pertama adalah pasti harus punya Mendeley dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan MS Word Bapak dan Ibu ini harus di-close terlebih dahulu. Silahkan di-close terlebih dahulu. Gitu. Saya mau izin nih. Oke. Jadi Bapak Ibu semuanya pastikan untuk MS Word-nya harus ditutup dulu. Karena kita ingin memasukkan sesuatu ke dalam Microsoft Word ini, maka harus ditutup dulu. Kita close. Nah, tutup. Kita harus tutup Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Contoh, MS Word saya belum ada Mendeley-nya, gitu. Belum ada Mendeley. Maka nanti akan saya install plugin yang memudahkan biar dia masuk ke dalam MS Word saya. Saya contohkan, saya buka kembali Microsoft Word-nya. Saya buka dulu Microsoft Word, terus kita cek apakah plugin-nya sudah ada atau belum, kan begitu. Kita cek references. Nah, ini dia. Kalau dia belum ada di MS Word, maka dia hanya bertuliskan insert citation, tapi ini bukan fitur dari Mendeley. Ini bukan fitur Mendeley, ini fitur bawaan dari Microsoft Word. Berarti ini tandanya dia belum tersinkron dengan Microsoft Word kita. Nah, cara mensinkronkannya, nah, kita tutup dulu Microsoft Word-nya, kita close. Nah, silakan Bapak Ibu fokus ke Mendeley Desktop ini. Ini biarkan dia berputar aja. Mendeley Desktop kita fokus di sini dulu. Untuk mensinkronkan antara Mendeley ini dengan MS Word, silakan Bapak Ibu pilih yang namanya Tools di atas. Di bagian Mendeley Desktop itu, di atas ada toolbar, File, Edit, View, Tools, dan Help. Nah, kita pilih yang Tools ini. Silahkan diklik, lalu bisa Bapak Ibu pilih namanya Install Microsoft Word Plugin. Nah, ini dia. Ini yang kita ingin install, plugin-nya ini. Jadi silahkan diklik, gitu. Nanti akan langsung berhasil dan sudah tersinkron ke Microsoft Word dengan tanda yang awalnya install berubah jadi uninstall, kan begitu. Jadi kalau masih bertuliskan install seperti ini berarti belum terinstall. Tapi kalau sudah terpasang, dia akan berubah nama menjadi uninstall. Gitu nggih? Itu yang pertama. Terus kita cek di Microsoft Word. Microsoft Word kita cek. Nah, kita cek di sini, kita blank dokumen. Nah, ini dia. Bagian references yang ini, kita klik. Nah, muncul insert citation, ada logo Mendeley-nya, insert bibliografi, open Mendeley. Nah, ini kan berarti sudah terinstall di Microsoft Word kita, Bapak Ibu semuanya. Itu tandanya sudah berhasil. Sekarang itu Mendeley Desktop. Nah, sekarang yang kedua. Nanti kalau ada kesulitan bisa kita praktekkan ya, tapi saya harus sampaikan dulu di awal itu. Sekarang yang kedua. Mendeley tidak hanya ada Mendeley Desktop. Sekarang ada namanya Mendeley Reference Manager. Mungkin Bapak Ibu yang menggunakan MacBook atau mungkin yang baru menggunakan Mendeley sekarang ada namanya Mendeley Reference Manager gitu. Itu adalah versi terbaru dari Mendeley begitu. Tetapi saya mohon izin yang paling nyaman dan yang paling saya sukai adalah Mendeley Desktop gitu. Meskipun tampilannya masih jadul, tapi fitur-fiturnya masih sangat berjalan dengan baik gitu. Kalau Mendeley Reference Manager itu karena dia masih baru, mungkin ada beberapa masih ada bug-nya, masih ada step by step yang memang harus ada perilaku khususnya dan seterusnya. Itu. Jadi monggo
kami tidak mengharuskan Bapak Ibu menggunakan Mendeley desktop gitu, mau pakai nyamannya atau mungkin sudah terbiasa dengan Mendeley mungkin reference manager atau mungkin Zotero, EndNote, monggo silahkan. Mereka fungsinya sama, membantu kita dalam proses digital writing, mengkutip, mencitasi, sama, fungsi mereka sama, silahkan, senyaman Bapak dan Ibu. Tetapi saya mohon izin karena di rumah Scopus kami hanya menggunakan produk-produk dari Scopus ya itu. Salah satunya adalah Mendeley, ya maka kita gunakan Mendeley ini kan gitu. Itu yang pertama. Jadi bebas Bapak Ibu mau pakai desktop, reference, Zotero, EndNote, monggo. Kalau yang reference manager tinggal kita masuk ke website resmi Mendeley-nya. Ini saya clearkan dulu aja semuanya. Oh, sudah ya. Oke. Download Mendeley. Nah, nanti akan masuk ke website mendeley.com begitu. Kita langsung download saja Mendeley Reference Manager gitu. Ini adalah versi terbaru dari Mendeley, lebih apa ya? Lebih futuristik gitu. Sama, nanti Bapak Ibu silakan install, terus di agree dan seterusnya. Akan muncul seperti ini nanti. Coba Mendeley Reference Manager. Nah, ini dia. Saya akan buka Mendeley Reference Manager di laptop saya. Gitu. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan dari Mendeley Reference Manager. Bisa menggunakan akun yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu punya dua akun, mungkin punya akun yang sudah ada di Mendeley Desktop, ini bisa. Ini akan tersinkron dengan yang Mendeley Reference Manager. Jadi nggak perlu repot-repot kita buka atau membuat email baru gitu, nggak usah gitu. Padahal kan email lama sudah berisikan banyak referensi-referensi yang sudah kita download. Jadi nggak perlu repot-repot kita untuk membuat akun baru. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu semuanya nggak perlu khawatir, kalaupun di desktop itu mungkin sudah tidak nyaman, Bapak Ibu beralih ke Mendeley Reference Manager supaya lebih enak tampilannya gitu, lebih eye-catching gitu, nggak masalah gitu. Tapi kan yang perlu kita jaga adalah referensi-referensinya, kan begitu. Untuk Mendeley saya sendiri, ini kalau saya hitung ada berapa dokumen ini? Ini ada sekitar 1.787 referensi, ini macam-macam bidangnya gitu. Dan ini akan tersinkron dengan reference manager saya yang ini. Tampilannya lebih futuristik, lebih bagus, lebih enak dilihat gitu nih bahasanya karena tidak versi jadul gitu nih. Nah, dengan versi jadulnya gitu. Tapi monggo, itu yang pertama. Terus sama seperti Mendeley Desktop, Mendeley Reference Manager ini harus kita sinkronkan dengan Microsoft Word kita. Kita harus pasang pluginnya ke dalam MS Word kita gitu. Nanti dia tidak akan masuk ke toolbar-toolbar seperti ini, dia akan masuknya ke dalam Mendeley site yang bagian pojok kanan atas. Kelihatan tidak nggih? Yang bagian pojok kanan atas nanti ada namanya Mendeley site di sini. Ini adalah plugin atau tools untuk yang menandakan dia tersinkron dengan Mendeley Reference Manager. Silahkan diklik, atau kalau Bapak Ibu belum terinstall, sama, kita buka aja Mendeley Reference Manager-nya, masuk ke bagian tools, yang di sini ada tools, silahkan pilih install Mendeley site for Microsoft Word, yang ini. Silahkan Bapak Ibu klik. Nanti biasanya akan diminta akun dari Microsoft Bapak Ibu, akun Microsoft gitu. Coba kita klik. Nah, di sini. Nanti akan diminta biasanya akun untuk Microsoft-nya gitu. Karena kalau yang Mendeley Set ini pasti nggak boleh pakai yang akun bajakan gitu. Di sini Mendeley Set langsung get it now gitu. Get it now, Bapak Ibu bisa langsung tuliskan akun dari Microsoft-nya gitu, akun Microsoft. Ini pasti Bapak Ibu punya semua, apalagi laptop zaman sekarang itu pasti ori semua yang Microsoft-nya. Jadi silahkan Bapak Ibu tulis email dari Microsoft-nya apa, lalu di login-kan saja gitu. Udah, itu aja. Nanti akan langsung terpasang ke Microsoft Word Bapak Ibu di sini. Nah, ini agak beda Mendeley set-nya. Agak beda untuk
apa ya, cara penggunaannya. Sama, saya ulangi, fungsi mereka sama-sama membantu dalam proses digital writing, mencitasi, mengkutip gitu, cuma memang step by step-nya gitu. Mungkin harus ada klik ini, klik itu, dan seterusnya. Konsepnya sama. Nah, kita langsung login-kan saja. Not now. Sudah, ini sudah berhasil. Dan saran saya, tidak perlu Bapak Ibu install kedua Mendeley ini gitu. Monggo pakai senyamannya yang mana. Mau pakai Mendeley desktop silahkan, pakai Mendeley set silahkan gitu. Nggak ada masalah. Bapak Ibu tidak perlu harus menggunakan dua Mendeley seperti saya, karena ini hanya praktek ya, hanya menunjukkan perbedaannya saja. Nggak perlu dua-duanya diinstal gitu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu dua-duanya diinstal, dan nanti ingin coba-coba gitu dalam tanda kutip. Contoh, saya introduction pakai Mendeley desktop Mas nanti citasinya. Bagian discussion saya pakai Mendeley site untuk citasinya. Nah, itu nanti akan bentrok dan biasanya akan crash gitu, akan ngehang. Jadi, saran saya sebelum Bapak Ibu memulai menulis paper, tentukan di awal mau pakai desktop atau Mendeley site reference manager. Silakan. Yang paling Kalau bagus dari yang mana Mas Novan? Kalau jujur, kalau saya milih desktop Ibu, lebih nyaman gitu. Tapi kembali ke laptop Bapak Ibu semuanya. Karena ada, mohon izin ya, ini pengalaman peserta MacBook gitu, kadang tidak support dengan Mendeley desktop. Jadi memang harus terpaksa pakainya Mendeley Reference Manager gitu. Nggak masalah, sama-sama bisa juga. Tapi kalau saya jujur, kalau bisa gunakan Mendeley desktop, maka kita gunakan Mendeley desktop. Lebih nyaman Ya, soalnya. yang Mendeley Gitu. Reference Manager itu yang ada di Word yang seperti di tampilan ini kah? Iya, benar Ibu. Gitu. Jadi nanti munculnya Mendeley set seperti ini. Gitu. Ini Bapak Ibu semuanya, untuk Mendeley ada yang mau tanyakan dulu terkait dengan ini, hanya menginstal dulu ya. Untuk cara penggunaannya sesi besok akan kami jelaskan untuk detailnya. Gitu. Aman Bapak Ibu semuanya? Oke. Novan, Mas Novan mau tanya, Mas Novan. Oh, gimana Ibu? Monggo. Iya, Mas Novan, saya kan tadi coba untuk install Mendeley-nya. Lalu Oke. ketika saya buka, saya coba register kan, saya Oke. coba register. Nah, Hmm? di situ ternyata saya sudah punya akun. Nah, Ya, ini sudah ternyata terdaftar. akunnya adalah akun ini, Mas. Kan saya beli Scopus AI itu di di Akun dari, ya, akun Scopus iya lisensinya akun Ibu, benar. Oke. iya. Nah itu apakah bisa diganti atau pakai itu aja ya Mas? Karena itu kan Ya, berlakunya sesuai dengan benar. saya ininya 6 bulan langganannya 6 bulan Benar gitu Ibu. Mas. Heeh. Nggak usah Ibu. Jadi itu kan karena Mm, bukan email pribadi, nggih. Saya ulangi, Mendeley ini iya kan akan menjadi perpustakaan digital kita, kan begitu. iya Jadi kalau iya. bisa pakai email pribadi, gitu. Jadi nanti bisa pilih ini Bu, ada use another account Terus aja, another account, oke. ya, gitu. Heeh. Diganti saja. Nanti bisa Ibu gunakan email pribadi, pakai Gmail ataupun pakai email institusi, nggak ada masalah. Gitu. Boleh ya. Jadi maksudnya saya berpikirnya ya. Jadi sebetulnya ini nggak berbayar nggak apa-apa ya Memang Mendeley ini ini. free Bu. Memang Oh ini memang free. free Ya, ya. Oh oke. iya. Berarti Memang ini nanti free. saya ganti email pribadi aja ya. Benar, gitu Ibu. Mas Oke, Monggo. Novan mau baik. tanya, Iya, Ibu, silakan Ibu Lili. jika kita sudah ada apa namanya Scopus apa namanya indeks Scopus ya dengan Edis email Scopus, nggih. kantor misalkan Hmm. dengan email kantor. Kemudian kalau Hmm. kita mau ngeset Mendeley desktop ini dengan email yang bukan kantor dengan nada email itu tadi, nada account itu tadi, Hmm. nanti ada pengaruhnya nggak ke ininya? Iya, pengaruhnya cuma masalah database-nya saja, Bu. Saya ulangi, Mendeley ini kan akan menjadi perpustakaan digital kita. Ini akan berisikan semua referensi-referensi yang akan nanti kita kutip dalam paper, kan begitu, Ibu. Jadi, kalau akunnya beda, otomatis kan isinya beda, itu aja. Gitu. Gimana? Jadi karena Mendeley Desktop ini akan menjadi perpustakaan digital kita, gitu nggih, perpustakaan digital, gitu. Tempat untuk kita menyimpan buku, referensi, gitu aja. Jadi kalau Ibu berbeda emailnya, gitu, berbeda akunnya, otomatis kan isinya berbeda juga, itu aja Bu.
Apanya gitu. yang berbeda? Sebentar, nggak begitu terdengar. Iya, hanya Suaranya agak berbeda. kecil sih. Oh, mohon maaf. Sekarang apakah masih kecil Ibu suaranya? Mungkin laptop saya ya yang anu. Jelas, Oh, Mas. oh jelas ya, terima kasih Pak. Jelas, Itu Mas. Ibu. Jadi hanya berbeda di bagian isinya, gitu. Ini hanya membantu dalam proses mengkutip mensitasi. Tidak ada kaitannya dengan publikasi, itu nggak ada, gitu. Jadi kalau Ibu mungkin sudah menggunakan email institusi dan sudah berisikan referensi-referensi untuk papernya, maka saran saya pakai yang email institusi, itu. Tetapi kalau Ibu mungkin ingin membuka lembaran baru gitu, udah Mas, saya referensi-referensi lama itu apa yang dulu saya gunakan itu lama gitu, tahunnya lama. Sekarang saya pengen bersih, pengen mulai dari awal, referensinya harus pasti Scopus Q1. Nah, itu boleh. Kita pakai email baru, mungkin email pribadi, Gmail gitu. Ini berisikan referensi-referensi yang baru gitu, yang terbaru yang akan kita gunakan untuk menulis paper. Nah, itu aja Ibu. Jadi hanya masalah terkait dengan isi dari akun Mendeley-nya itu. Begitu Ibu Lilis? Ya, ya. Ya. Kan biasanya kalau kita ini apa ada misalkan tulisan kita di stasi orang gitu kan, Ya, terus kita dapat dapat citasi. kiriman Ya. bahwa artikel kita distasi oleh orang gitu ya, Ya. Mas Novan. Ya. Nah, itu nanti ngaruh ke situ apa enggak? Enggak ada masalah. Beda Ibu, beda konteks. Ibu itu udah bicara masalah publikasi. Jadi kan konteksnya papernya sudah publish dan disitasi orang kan begitu. Nah, ini hanya masalah terkait dengan referensi yang nanti kita kutip dalam Ya, paper. berarti kita itu nanti kalau mengutip berarti mensitasi orang kan itu ya. Benar, gitu. Mensitasi orang Referensi-referensi. berarti kalau kita pakai akun yang lain yang bukan kantor gitu berarti nanti hitungannya beda lagi ya. Isinya Ibu, isi dari Mendeley-nya. Saya contohkan aja nih. Ini kan contoh akun Mendeley umum saya kan gitu. Jadi kalau saya punya email baru gitu, punya akun baru dan mungkin ini pertama kali pakai Mendeley, maka nanti akan biasanya bersih. Contoh berapa ya? M10 gitu aja. Novan@gmail.com. Oh, ya Allah, apa ya? 20. Saya malah lupa sendiri. Nah, ini aja. Ini contoh akun saya baru gitu. Nah, ini kan sangat berbeda, Ibu. Kalau akun yang biasa saya gunakan itu ada ribuan dokumen gitu, ada ribuan dokumen, tapi akun saya yang satu ini hanya sedikit dokumennya. Maka yang bisa saya kutip ya hanya sedikit ini gitu, hanya sedikit sekian dokumen ini yang bisa kita kutip gitu. Yang harusnya saya punya ribuan dokumen di akun satunya, tapi karena saya berganti akun, maka yang bisa digunakan hanya yang ada di sini. Itu aja Ibu. Untuk terkait dengan citasi, itu nanti saat Bapak Ibu sudah publikasi saja. Begitu Ibu Terima kasih Lilis? Mas Novan. Iya, sama-sama Ibu. Itu Bapak Ibu semuanya, saya mohon izin kita bisa lanjutkan sesi diskusinya. Tapi untuk selanjutnya saya harus sampaikan juga, selain Mendeley ini sudah tersinkron dalam Microsoft Word kita semua, maka jangan lupa Bapak Ibu untuk install yang namanya Grammarly. Nah, ini juga kelihatan ternyata sudah berhasil atau sudah selesai di-download yang Reference Manager. Jadi selain dari Mendeley, kita harus install namanya Grammarly. Nah, Grammarly yang saya download ini adalah yang versi untuk MS Word. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah pakai Grammarly, tapi pakainya adalah yang versi desktop, yang nanti akan muncul pentolan warna hijau di sini biasanya atau dimanapun itu adalah versi desktopnya. Yang kita inginkan adalah Grammarly untuk Microsoft Word ini, gitu. Ini nanti harus terpasang di MS Word Bapak Ibu semuanya. Nanti munculnya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu yang mengikuti 99 kemarin, yang Kamis malam gitu nggih. Kamis malam itu, ini tandanya adalah Grammarly yang sudah tersinkron dengan Microsoft Word. Nah, ini harus kita pasang. Cara masangnya sama, karena kita ingin memasukkan sesuatu ke dalam Microsoft Word, pastikan MS Word-nya harus ditutup dulu. Silakan di-close,
Nah, silakan ditutup dulu, nggak perlu di-save karena kosong saja ini. Itu ditutup semua pekerjaan di Microsoft Word, lalu kita klik bagian Grammarly Add-in Setup. Silakan klik 2 kali, gitu. Nanti akan muncul proses instalasi Grammarly. Kita mulai. Welcome to Grammarly. Get start. Kita klik. Nah, di sini akan diberikan pilihan apakah Bapak Ibu akan menginstal Grammarly ini hanya di Microsoft Word saja atau mau sekalian di bagian Outlook. Nah, Outlook ini sama seperti Gmail, tapi ini versi Microsoft, gitu aja. Outlook, itu boleh. Bapak Ibu mau hanya Word-nya saja nggak ada masalah, tinggal dihilangkan checklist di Outlook-nya. Tapi kalau memang yaudah kalau Mas biarkan aja terinstall, yaudah biarkan dua-duanya ini checklist seperti ini. Sudah, kalau sudah kita bisa langsung klik bagian install, klik, that's it, selesai. Jadi langsung proses installation progress, nanti ini sudah menandakan Grammarly-nya terinstall di Microsoft Word Bapak dan Ibu. Congratulations, you have installed Grammarly. To launch Grammarly, open Microsoft Word-nya. Udah, kita finish saja. Kita finish dan kita bisa cek di bagian Microsoft Word Bapak dan Ibu semuanya. Apakah sudah terinstall atau belum. Grammarly itu ada di bagian sebelah kanan. MS Word Bapak dan Ibu, di sebelah kanan ini ada starting Grammarly ataupun open Grammarly di sebelah kanan yang ini. Atau dia nanti berupa toolbar yang sejajar dengan references, layout, review, view, dan seterusnya. Jadi nanti akan muncul di bagian Grammarly ini. Situ, ini bisa langsung diklik. Dan saran saya, Bapak Ibu semuanya, ini sama seperti apa ya, akun Scopus gitu. Untuk penggunaannya nanti akan kami bantu untuk apa namanya prakteknya. Tapi cara kerja Grammarly ini adalah menghaluskan tulisan bahasa Inggris kita, gitu. Itu dulu. Grammarly membantu memperhalus tulisan bahasa Inggris, gitu. Otomatis, kenapa kok harus dihaluskan, Mas? Karena untuk membuat paper pasti kan harus bahasa Inggris. Otomatis, contoh saya punya kalimat gitu. Menjaga kesehatan, mungkin kesehatan gigi dan mulut adalah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan hidup. Nah, kalimat simple, kalimat umum, kalimat yang mungkin sering kita dengar gitu dan lain-lain. Cuma karena nanti ini akan masuk dalam paper, otomatis harus kita bahasa Inggris kan. Nah, di sini kita nggak perlu harus repot-repot mikir, oh menjaga bahasa Inggrisnya keep, kesehatan health, gigi teeth, nggak usah dipikir seperti itu, tinggal diblok saja. Blok kalimatnya seperti ini. Nanti silahkan Bapak Ibu langsung klik kanan, pilih namanya translate. Nah, ini kenapa saya di awal meminta Bapak Ibu untuk minimal MS Word-nya adalah yang 2019. Karena ini loh, muncul yang namanya translator. Translator yang terbaru. Dia berbentuknya kotak-kotak seperti ini. Kotak-kotak ini bisa kita ubah bolak-balik. Contoh, kita ganti Indonesia, ganti Inggris, ganti yang lain, atau mungkin tulisannya, isinya kita tulis-tulis, bisa. Gitu. Jadi, yang ini adalah versi terbaru dari Microsoft Word, minimal MS Word tahun 2019. Gitu. Nah, kita kembali ke topik, kita ingin membahasa Inggris kan. Udah tinggal kita insert, nanti kalimatnya akan berubah menjadi bahasa Inggris seperti ini. Kan enak ya? Nggak perlu kita repot-repot untuk mikir bahasa Inggris. Tapi kita harus sadari juga, translator dalam Microsoft Word itu dalam tanda kutip masih free, gratis gitu nggih. Dia hanya merubah bahasa. Dah, that's it. Itu aja. Tapi masalah grammar, masalah mungkin keterbacaan dan seterusnya itu masih belum terlalu dipikirkan. Maka di situ peran Grammarly itu. Disitulah Grammarly bekerja. Kalau ada contoh kalimat yang kurang tepat, contoh simpel. Ini
is-nya ganti are gitu. Kita ganti are di sini. Nah, nanti akan terbaca oleh Grammarly. Nah, ini yang kelihatan nih. Ada. Harusnya kan dia is, tapi menurut Grammarly ini jangan are. Coba cek. Klik. Nah, ini harusnya is. Ya udah, nggak perlu repot-repot kita hapus, terus klik bagian is, klik. Dia berubah jadi is-nya langsung. Contoh simpel, maintaining, kita ganti maintain gitu, maintain. Ini typo. Kalimatnya typo gitu. Dari Grammarly. Nah, dikoreksi. Harusnya maintain ganti maintaining. Udah, that's it, simple. Jadi nggak perlu repot-repot kita harus pinter bahasa Inggris dulu baru nulis paper, nggak usah. Jadi fungsi Grammarly itu ini bukan translator, ini hanya memperhalus, memastikan tulisan kita ini harus benar bahasa Inggrisnya, gitu. Oleh sebab itu, kami sarankan Bapak Ibu untuk menggunakan Grammarly dengan akun yang premium, gitu. Akun yang free itu bisa. Akun free untuk Grammarly ini bisa. Jadi Bapak Ibu nanti akan muncul fungsi-fungsi Grammarly di atas. Nah, ini fungsi-fungsi ini kalau akunnya free hanya 2 yang terbuka. Hanya yang warna merah dan warna biru. 2 yang lain ini tidak terbuka. Kalau pengen semua terbuka harus pakai akun yang premium. Oleh sebab itu, monggo Bapak Ibu semuanya kalau sudah berlangganan akun premium bisa diperpanjang lagi gitu, bisa dipastikan lagi, ataupun yang belum mungkin dari sekarang boleh silahkan beli untuk akun premiumnya gitu. Saya tidak mengharuskan Bapak Ibu punya akun yang premium, tidak, cuma biar lebih maksimal saja kerjanya. Biar Grammarly ini mengoreksinya lebih bagus, lebih cantik. Nggak hanya mengoreksi tipe aja, tapi masalah kalimat, masalah bahasa, nah itu loh. Itu kira-kira. Itu Bapak Ibu semuanya, jadi silakan untuk 2 alat ini, kalau Mendeley itu free, itu bisa pakai email pribadi saja, nggak masalah. Tapi kalau akun yang Grammarly, ini saran saya kalau bisa punya akun yang premium. Dan itu pun nggak mahal gitu. Silahkan buka marketplace, buka toko oranye, toko hijau, banyak yang jualan. Malah jauh lebih gampang beli akun Grammarly daripada akun yang Scopus lisensi itu. Itu aja. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa mungkin kalau berkenan bisa berlangganan akun yang premium. Nggak usah sampai beli yang 6 bulan, setahun tuh nggak usah. Gitu. Jujur, saya nggak setiap hari buat paper gitu ya. Kalau mau ya mungkin sebulan sekali saya buat paper ya udah. Jadi saya nggak harus beli akun premium tuh sampai setahun full tuh enggak gitu. Kenapa? Karena pengalaman saja nggih. Kalau kita belinya langsung setahun itu kadang-kadang di tengah jalan tuh nanti terputus atau bahkan nanti penjualnya kabur gitu. Walah repot lagi. Udah beli yang sebulan saja, beli yang waktu-waktu dekat saja ya. Kalau hanya butuhnya sebulan, udah sebulan aja. Gitu aja. Nggak usah yang mahal-mahal atau bahkan yang sampai lama-lama, lifetime bahkan itu nggak usah. Itu Bapak Ibu semuanya. Untuk alat-alatnya silahkan Bapak Ibu cek alat-alatnya apakah sudah ada di laptop. Utamanya adalah Microsoft Word Bapak Ibu semua. Reference, Mendeley, Grammarly, dan translator. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Mas, Boleh, saya Bapak? Silakan, Pak. Iya, pertama tadi soal itu. Gimana, Pak? Pertama tadi soal account Scopus, account Scopus, apa Mendeley tadi. Nah, Ya, saya kan Mendeley, Pak. menggunakan, saya berlangganan Scopus. Ya. Lisensi pakai apa ya? Beli lisensi dari UI Ya. waktu itu kalau nggak salah. Ya. Nah itu kan di Mendeley saya pakai akun itu karena dia terintegrasi langsung dengan Scopus kan, maksudnya lebih mudah. Benar. Lebih mudah narik apa jurnal dari Scopus dengan menggunakan akun yang sama gitu. Iya, benar Pak. Nah, Benar. Pertanyaan saya, bisa nggak tadi data-data buku kita, jurnal kita di dalam Mendeley akun yang Scopus itu kan kalau sudah habis pasti nggak bisa dong Iya, terus dipindahkan gitu, maksud saya dipindahkan ke akun pribadi kita. Itu pertama. Kedua, kayak kalau Open Grammarly ini berarti nggak bisa pakai akun Scopus yang license ya?
Bukan Pak, beda perusahaan Pak soalnya Pak. Oke. Beda perusahaan nggih. Gitu. Itu Oke. aja tadi pertanyaannya. Langsung saya jawab dulu. Jadi, nah ini kebetulan ya Pak. Kebetulan Pak Ako ini pas sekali dengan materi selanjutnya ini Pak. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini saya harus perkenalkan juga gitu, harus saya sampaikan juga. Jadi kemarin kami sudah meminta Bapak Ibu untuk mendownload referensi-referensi, kan begitu. Semua referensi-referensi yang Bapak dan Ibu ingin nanti gunakan dalam papernya, kan begitu. Nah, referensi-referensi ini silahkan diamankan terlebih dahulu, gitu. Ini silahkan diamankan, masukkan dalam satu folder, gitu, dan pastikan folder ini jangan sampai berpindah tempat, gitu. Contoh simpel, ini adalah referensi kemarin, gitu. Ini saya akan copy atau saya cut saja. Saya akan pindahkan, saya akan cut. Gitu, saya cut, lalu saya akan pindahkan ke folder, mungkin folder khusus yang ada di sini, gitu, yang di sini. Saya akan buat folder khusus, new folder saja. Ini folder tentang referensi Scopus. Nah, folder khusus tentang referensi Scopus. Nah, saya buka, lalu saya pindahkan semua referensi-referensi yang saya download kemarin, kan begitu. Ini dia, ini contohnya. Jadi ini sudah saya amankan dulu. File-filenya ada di laptop ini, nggak akan berpindah tempat. Takutnya kalau Bapak Ibu filenya masih ada di folder download, dan mungkin suatu saat nanti Bapak dan Ibu mungkin install ulang, atau mungkin ganti laptop, atau mungkin laptopnya sedang ngehang dan seterusnya, data bagian download ini berpotensi bisa hilang, gitu. Tapi kalau mungkin data di bagian data E ataupun data F yang selain local disk C itu bisa tetap aman. Kalaupun ada apa-apa dengan laptop kita, komputer kita, hard disknya itu masih bisa kita copot, kita bisa ganti ke laptop lain. Nah, itu kira-kira. Jadi, saya akan mengamankan folder ini dulu. Folder yang berisikan tentang referensi-referensi dalam yang akan kita gunakan di paper, gitu. Nah, selanjutnya ini akan kita pindahkan ke Mendeley, gitu. Sumber utamanya kita amankan. File referensi utamanya kita amankan di laptop, gitu. Itu pertama. Terus di Mendeley, karena yang saya bilang tadi di awal, ini akan menjadi perpustakaan digital kita. Otomatis ini bisa kita tambahkan referensi-referensi yang ada di laptop kita, gitu. Ini adalah bentuk fisiknya, dalam arti bukan bentuk fisik ya, bentuk dalam artian PDF-nya, gitu. Nah, Mendeley itu adalah versi digitalnya, gitu. Kita cek. Di sini akan menjadi perpustakaan digital kita. Otomatis kita bisa buat rak atau folder khususnya dulu. Yang ini. Di sini bisa Bapak Ibu buat contoh di create folder. Ini saya buat referensi paper 1, gitu. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu mungkin buat cabang-cabang. Ini kita buat new folder, ini keyword 1, gitu. Keyword 1. Terus nanti dibuat cabang lagi. Kita buat yang keyword 2. Itu boleh, gitu, bebas. Ataupun hanya 1 pun nggak ada masalah, gitu, bebas. Bapak Ibu berkreasi atau mungkin mau ingin lebih perfeksionis nggak ada masalah. Silahkan untuk dicoba-coba. Gitu. Ini saya hapus saja. Oke, yang ini saya hapus, biar satu folder saja. Gitu. Nah, kita akan masuk ke referensi paper 1. Cara memindahkannya, ini ada 2 cara. Yang pertama adalah cara cepat dan cara lambat. Cara cepat. Cara cepatnya adalah tinggal kita seret. Gitu. Mendeley desktop seperti ini, kosong, bagian referensi paper 1. Kita langsung ambil semua referensi yang kita inginkan. Gitu. Yang ingin kita pindahkan. Nah, ini semua referensinya. Silahkan diblok. Ctrl A saja, lalu kita seret ke dalam Mendeley ini. Kita pindahkan di sini, lalu langsung lepas. That's it. Itu. Nanti akan langsung muncul semua referensi-referensinya, nanti akan langsung dibaca oleh Mendeley, apa saja judulnya, nama penulisnya, dan seterusnya. Itu cara pertama. Jadi Bapak Ibu bisa langsung seret, drag dan seret. Gitu. Cara lambatnya adalah, kita delete dulu.
cara manualnya atau step by step-nya, di bagian pojok kiri atas, nanti akan ada fitur namanya Add. Samping kirinya ada segitiga kecil. Kita klik bagian Add File. Yang ini kita klik Add File. Lalu, Bapak Ibu bisa langsung pilih di mana folder atau file yang kita ingin pindahkan. Tadi di local disk F, lalu masuk ke referensi Scopus. Nah, ini semuanya tinggal kita Ctrl A saja, Enter. Dah, ini langsung muncul semua. Itu yang add file. Kalau add folder, ini saya tidak rekomendasikan karena mungkin yang belum terbiasa mungkin agak kurang nyaman dengan fitur add folder. Coba contoh, kita klik, pilih add folder. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau mungkin yang tidak terbiasa dengan tampilan seperti ini akan bingungan. Kita masuk ke local disk F, terus masuk ke referensi Scopus. Nah, kita pilih foldernya, referensi Scopus. Yang kita pilih adalah foldernya, oke. That's it. Langsung muncul semua. Gitu. Itu Bapak Ibu semuanya. Terus terakhir, cara kemarin yang kita gunakan seumpama kita menggunakan referensi yang tidak punya PDF-nya. Ada buku, ada kitab, ada mungkin buku-buku babon gitu, undang-undang gitu, yang memang dia tidak ada PDF-nya, tapi tetap ingin kita jadikan referensi dalam paper gitu. Maka yang kita pilih adalah add entry manually yang bawah ini. Silahkan diklik. Nanti bisa Bapak Ibu tentukan tipe dari referensinya dulu. Contoh tipenya buku. Maka dia tuliskan buku apa, judul bukunya. Judul buku. Terus nama penulis. Nama penulis ini dalam paper atau dalam publikasi biasanya nama depan jadi nama belakang jadi nama depan, kan begitu. Contoh, saya Novan Lil. Nah, ini tulis saja nama lengkapnya, gitu. Tulis nama lengkapnya, lalu kita pilih enter. Nah, kita klik enter. Nanti akan otomatis nama belakang jadi nama depan, seperti itu. Jadi nggak perlu repot-repot kita tuliskan dulu nama belakangnya, koma nggak usah. Tulis nama depannya langsung. Contoh Mbak Hanifah Wiwi gitu. Nah, Hanifah Wiwi gitu. Udah langsung di enter. Nah, udah seperti itu. Tapi kalau penulisnya itu adalah institusi, organisasi, mungkin lembaga gitu. Contoh Rumah Scopus. Rumah Scopus. Kan nggak mungkin Scopusnya pindah depan, Scopus koma rumah, kan nggak mungkin. Jadi jangan di enter, tapi kita pilih yang bawah ini. Rumah Scopus dalam kurung institution ataupun organization. Kita klik, nah dia nggak akan berpindah tempat, nggak akan bolak-balik. Terus tahunnya kita tulis 2026, mungkin halamannya 59 gitu bukunya, dan seterusnya. Isi saja yang sekiranya bisa diisi gitu. Tapi yang wajib biasanya judul, nama penulis ini pasti ada, tahunnya, halaman buku itu pasti ada, publishernya siapa, terus yang penting adalah URL atau alamat link atau alamat digital, ini juga bisa, nanti juga ISBN-nya juga nggak ada masalah. Tinggal kita save. Nah, nanti akan langsung masuk ke dalam Mendeley ini, cuma dia hanya berupa metadata. Metadata ini hanya bisa dikutip. Kalau punya PDF kan berarti bisa diklik 2 kali, muncul PDF-nya. Tapi kalau nggak ada PDF-nya, ini diklik 1000 kali sekalipun gitu ya nggak akan pernah terbuka. Tapi bisa kita kutip. Nah, kita kembali ke pertanyaan Pak Ako tadi. Bapak bertanya, apakah referensi-referensi ini bisa kita gunakan di akun yang lain? Bisa, gitu. Bisa, Pak. Gitu. Cara pertama, yang paling aman, yang ini yang paling worth it gitu. Pastikan semua referensi-referensi yang Bapak pindahkan ke Mendeley yang ada itu apakah masih ada atau tidak? Itu yang pertama. Jadi contoh ini referensi saya ingin ganti akun baru gitu. Ini masih ada di laptop saya. Otomatis kalaupun saya ganti akun di Mendeley, lalu saya add file ulang dengan folder yang sama di laptop, itu bisa, masih aman gitu, masih bisa kita
gunakan gitu. Tapi kalau seumpamanya udah lama Mas, udah nggak tahu lagi di mana tempatnya gitu, masih bisa kok. Nanti silahkan Bapak buka Mendeley, di bagian pojok kiri atas, ini ada fitur namanya import. Import. Jadi semua dokumen yang ada di Mendeley ini, di perpustakaan digital ini dengan akun AM20 gitu, kita import, terus nanti bisa kita gunakan versi yang RIS gitu. Kita gunakan RIS ini, gunakan RIS, silahkan diklik gitu. Gunakan RIS, nanti ini namanya mungkin library gitu, library Novan 20. Nah, contoh seperti ini. Saya download aja. Open. Nah, ini dia. Masuk di bagian database di sini. Oke, kita cancel. Coba kita klik bagian download. Bentar. Twing, twing. Oh, sorry. Maaf. Dead mode. Oh, nggak muncul. Kita harus file import RIS. Klik reference Scopus, file name-nya RIS, library Novan. Oh ya. Oh iya bener ya, import ya. Oh, mohon maaf. Kok import sih, ekspor ya Allah. Ya, ini aja. Kita pilih ekspor, kita pilih RIS. Ini my collection-nya ini kita ganti dengan library. Nah, library Novan, terus fokusnya adalah RIS. Nah, dia. Kita klik save. Nah, itu. Jadi sudah ada di laptop ini. Kita buka. Nah, ini adalah library-nya. Versinya adalah RIS. Nah, sekarang kita ganti akunnya. Ganti akun send out. Kita ganti akun yang utama. Coba. @gmail.com. Oke, kita buka dulu. Nah, saya akan menggunakan library yang dari akun sebelumnya, gitu. Nah, simple aja, tinggal kita pilih import. Tadi kebalik, nggih. Oke, di sini kita buka dulu file, atau mungkin saya folder khusus saja biar nggak kecampur ya. Library. Nah, ini dia. Khusus di sini kita akan langsung file, terus kita pilih import. Nah, kita pilih yang RIS ini. Kita klik. Kita ambil mana tadi? Nah, ini dia. Kita klik, lalu di open saja. Nah, nanti akan langsung muncul ke dalam library Novan ini semua contoh tadi, buku, judul bukunya, terus masalah nama-nama dan seterusnya. Ini karena masih loading ya. Memang agak lama, tapi bisa. Itu Bapak. Jadi masih bisa kita gunakan, masih bisa kita apa ya? Dalam artian pindah tempat ya, dalam artian itu bisa gitu. Tapi yang paling bagus sebenarnya ya kalau ada referensi utama yang masih ada di laptop, nah itu lebih bagus Pak gitu. Karena kan ada PDF-nya nih. Kadang kalau kita pakai RIS itu kadang gagalnya itu nggak punya PDF-nya itu aja. Karena Mendeley ini kan dia membacanya atau storage-nya itu adalah lokal. Dalam artian kalau sampai, contoh simpel, kalau sampai folder yang ada di laptop kita ini hilang, folder referensinya kita ini hilang, maka di Mendeley nanti akan tidak terbaca. Gitu. Contoh simpel, ini udah nanti aja lah. Kita cancel aja. Contoh simpel, saya buat folder referensi baru. Nah, saya gunakan semua referensi ini, gitu. Saya akan ambil semuanya di sini. Saya pindahkan ke Mendeley. Nah, seperti ini. Ini kan masih bisa. Kita klik 2 kali, nanti akan langsung muncul PDF-nya. Tapi, kalau ternyata ada sesuatu di folder ini, contoh laptop saya kebakar gitu atau mungkin hilang gitu dan dihapus bersih gitu. Jadi, referensi ini kita hapus. Ini kita hapus, delete saja. Hilangkan di sini. Nanti di Mendeley dia
akan tidak terbaca. Coba kita klik 2 kali. Nah, ini dia. Akan muncul apa ya? Beda tandanya ya, yang ini dia. Nah, karena versi dibacanya adalah lokal, storage lokal, maka dia memastikan di komputer Bapak dan Ibu. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu dengan referensi yang ada di laptop kita, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk add file ulang. Silahkan masukkan kembali gitu. Maka dari awal kenapa saya minta buat folder terlebih dahulu, amankan dulu semua referensi-referensinya gitu. Amankan dulu semua referensi-referensinya, baru kita pindahkan ke Mendeley ini gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu buka dulu Mendeley baru dipindahkan, itu kebalik. Jadi pindahkan dulu di tempat yang aman, file-file referensinya, baru Bapak Ibu pindahkan ke Mendeley. Nah, tuh. Nanti akan diminta untuk add-in ulang, ya tinggal kita add-in aja. Kita klik, nah ini tinggal dipindahkan saja di bagian sini. Tuh. Jadi itu Bapak Ibu semuanya terkait dengan Mendeley, karena dia basisnya adalah lokal. Tolong ini agak sensitif, Bapak Ibu jangan sampai ada kendala di Mendeley ini. Gitu. Semoga terjawab deh Bapak Ibu semuanya. Ya, Ada lagi yang ingin terjawab? Mas Apa yang ingin Novan, kita- Oke, silakan Ibu. ingin tanya ya terkait tadi dengan ini mau ngecek Mendeley kan tadinya kalau tidak salah di reference Mas Novan ya, Iya, reference manager. dibuka di referensi ya. Jadi kalau buka file Ya. untuk melihat apakah Mendeley sudah connect dengan Oh, Word kita Word-nya. seperti itu. Ya, ini saya coba buka belum belum ada ini untuk Belum ada fiturnya. Mendeley-nya. Ibu pakai Mendeley Iya, desktop belum atau ada fiturnya. reference manager? Reference Kalau reference pakai berarti referensi. pakainya Mendeley set ya, Ibu ya. Iya. Ya, silakan Ibu tambahkan Mendeley set terlebih dahulu. Di sini nanti bisa Bagaimana itu langsung Mas caranya? sudah mendownload Mendeley reference manager-nya Ibu? Sudah ada, sudah ada. Sudah. Nah, silakan dibuka. Buka ya. Buka. Nanti, atau mungkin Ibu bisa langsung share screen saja, biar saya pandu dari sini. Mana share screen? Boleh, silakan. Tunggu. Bentar, ada yang chat. Share screen. Oh iya, Ibu Ana, nggak apa-apa Ibu. Kalau pakai MacBook, pakai laptop juga masalah. Tuh. Silakan Ibu share screen. Iya. Iya. Share screen-nya di mana? Share screen. Langsung aja dari Zoom Ibu, langsung kita klik share yang tengah itu. Oh iya, cuma bentar masuk di Zoom ya. Zoom-nya silakan diklik. Share screen. Bentar ini. Seperti ini tampilannya Mas Novan. Ya, bentar Ibu, sedang loading. Nah, benar sekali. Itu silakan Ibu, di sebelah kiri atas ada tools. Kiri atas, yang atas Ya. lagi. Ini ya. Atas lagi, nah itu. Silakan klik yang install Mendeley set-nya Ibu. Sudah Oh, muncul Mas Novan? iya Ibu, ini sepertinya Ibu share screen yang itu nggih, hanya Mendeley, yang all Ibu, yang entire Ibu. Coba diulangi share screen-nya. Mungkin bisa diulang dulu share screen-nya. Silakan pilih yang entire screen, yang full, all. Bentar. Share screen. Cuma langsung begini aja Mas. Iya Bu, tapi Langsung share. saya nggak kelihatan. Ini saya hanya melihat Mendeley Reference Manager Ibu aja nih. Iya. Oke. Share screen ini sudah share screen Mendeley. Coba saya stop dulu ya, stop dulu. Nah, silakan Ibu share screen ulang. Share screen ulang, coba Ibu. Share screen ulang. Silakan Share. pilih yang entire screen ya, yang besar. Nah, ini dia. Oke, silakan diklik yang get it now. Nah, Iya. di situ Ibu
silakan masukkan email Microsoft-nya Ibu ya. Nah, ini mohon izin. Ini mungkin karena email pribadi, Ibu bisa tutup dulu, dicoba dulu emailnya apakah benar apa enggak gitu, Bu. Saya Iya, takutnya, baik. iya ini masalah email gitu, masalah data takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi mohon Oh, silakan Ibu. nanti saya masuk di sini saja, Mas, ya, masukkan email pribadi di sini ya. Benar, Bentar. email dari Microsoft-nya, benar sekali. Iya, baik. Saya close ini, stop share dulu. Ya, subscribe saja Bu, nanti bisa dicoba-coba dulu. Gitu, nanti kalau ada kendala bisa tanyakan saja. Izin Mas Novan. Oke, silakan Bapak Suripto. Kalau apa bedanya Grammarly Terima kasih. dengan Quillbot itu apa ya Mas ya? Oh, itu sudah sangat beda Pak. Kalau Quillbot itu terkait dengan parafrase. Oh, Gitu, baik. memparafrasekan kalimat dan dia tidak terbatas dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa lain itu bisa, itu parafrase. Fungsinya memang untuk memparafrase, itu yang pertama Quillbot. Tapi kalau Grammarly dia memperhalus tulisan bahasa Inggris gitu. Jadi Baik. contoh sama-sama memparafrase, tapi ini bukan parafrase ya, terkait dengan grammar, bahasa, titik koma, nah, itulah itu Grammarly gitu ya Bapak. Berarti kalau dengan Quillbot berarti misalnya terkait dengan apa Mas? Sorry, misalnya apa itu sekian biar turun jadi berapa begitu ya? Apa namanya itu? Plagiasi. Ya, plagiarismenya. Benar, Misalnya, Bang. taruhlah misalnya persyaratannya 15%, misalnya ini sudah 30, berarti nanti dengan Quillbot itu bisa turun gitu ya Mas ya? Nah, benar sekali Bapak. Memang Quillbot itu biasa dipakai cara itu. Itu kayak Tapi cara hati-hati. terakhir lah. Iya, tapi harus hati-hati Pak. Kadang maknanya jadi berubah Pak Suripto. Oh, siap Bu. Ya biasa nih parafrase dari mesin ya. Ya udahlah bahasa mesin gitu. Siap. Matur nuwun Mas Novan. Sama-sama Bapak. Sebenarnya saya satu lagi Mas tadi yang kaitannya dengan translate tadi ya. Saya di Word saya itu kalau ditranslate adanya pilihan bahasanya cuma English Amerika sama French Mas. Itu gimana ya Mas ya? Oh iya, itu mungkin Word-nya adalah dan tampilan tidak kotak-kotak ya Pak ya? Tidak kotak-kotak, tidak kotak-kotak Mas, terlalu rengket gitu. Iya, jadi itu adalah versi di bawah Microsoft Word 2019 Pak, mungkin 2010 atau mungkin bahkan 2016 Bapak. Oh siap. Jadi berarti ya saran saya harus saya upgrade lagi sebenarnya bukan nggak ada masalah Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya nggak ada masalah kalau Bapak Ibu punya Microsoft Word yang di bawah 2019, nggak ada masalah gitu. Cuma yang pertama tadi translatornya tidak bekerja dengan maksimal. Jadi Bapak Ibu tidak bisa seleluasa kalau punya translator yang 2019 ke atas yang seperti ini gitu. Bisa diakali dengan cara kita buka mungkin pakainya Google Translate ataupun pakainya DeepL kan gitu Pak. Itu bisa. Cuma kan repotnya itu inilah harus bolak-balikin loh. Kita harus kurang efisien ya Mas ya. Iya, kita copy, kita pindahkan ke sini, pindah itu aja. Tapi kan kalau di Microsoft Word, yaudah di sini satu layar full, tinggal kita main-mainkan saja. Itu Pak. Itu aja. Itu Bapak. Nanti saya Bapak. lagi dah. Sama-sama Bapak. Mas Novan, saya izin share screen ya. Oh boleh Ibu, silakan. Silakan Ibu Lilis. Nah, misalkan gini Mas Novan. Kalau lihat dari punya saya ini Word-nya ini gimana? Sebentar. Oke. Word-nya Mendeley-nya belum ada, ini belum merah ya? Iya Ibu. Terus gimana caranya? Ini ada Open Mendeley? Iya Ibu, saya mohon izin Ibu ya. Ini sepertinya Mendeley office-nya bajakan ini. Kenapa Mas Noval? Office-nya bajakan nih Ibu ya di sini Bu. Ini teman saya yang anukan Office 2. Iya. Office berapa? Office 2000 ya? Oke. Coba Ibu cek di bagian home Ibu, yang jangan references, home atau insert aja diklik coba. Jadi ini diminta untuk aktivasi Ibu gitu. Jadi
sudah bagus Microsoft Word-nya, cuma perlu diaktifasi gitu. Caranya Mungkin gimana? oh iya, nanti minta tolong ke temannya Ibu aja gitu untuk aktivasi Office gitu. Oh Jadi gitu. ini kalau dalam bahasa kami orang IT ya ini yang versi bajakan gitu. Jadi mungkin Iya hanya memang. beberapa bulan nanti sudah tidak bisa digunakan lagi akunnya gitu aja. Tadi itu sebelum saya apa? Sebelum install yang desktop, Mendeley desktop. Desktop. Ininya masih merah tadi. Mendeley yang di Word ini masih merah. Iya, ini saya itu kembali ke Mendeley dulu ya, Bu. Itu kita letakkan dulu Mendeley-nya. Saya kembali ke Microsoft Word Ibu dulu. Ini masih belum bisa digunakan soalnya, Ibu. Meskipun Iya. Mendeley-nya bisa diakses, bisa digunakan, tapi kalau Office-nya nggak bisa digunakan, ya gimana Ibu, sama saja kan gitu. Oh, berarti saya harus ke teman saya lagi itu ya. Iya gitu. Ataupun kalau enggak ya main-main ke toko komputer sebentar gitu nggak itu boleh. Nanti bilang aja aktivasi Microsoft Office gitu aja. Iya, Itu iya, bisa. iya. Oke. Kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu yang masih terkendala dengan alat? Iya, Mas Tovan tadi ini saya sudah coba Oke. pakai email ini yang dimasukkan kemarin di ini ya, di Mendeley itu ya. Beda Ibu. Jadi akun saya juga bingung ya bicaranya apa nggih. Ini terkait dengan tadi contoh tadi. Punyanya Ibu Lilis tadi gitu nggih. Itu akun Microsoft-nya. Jadi akun Microsoft-nya itu sudah sudah nonaktif seperti itu. Makanya Office-nya atau Word-nya nggak bisa digunakan gitu. Nah, sekarang Iya, untuk Ibu Marwati ini untuk iya. akun Microsoft dari awal itu menggunakan emailnya pribadi atau ada email tertentu atau bagaimana? Oh iya, kayaknya email tertentu ini. Nah, itu Ibu. Ini, Jadi kalau iya. email pribadi Iya. harusnya pakai email pribadi bisa langsung masuk gitu. Iya, iya, baik. Nanti mungkin bisa di flashback lagi pakai email siapa begitu. Karena Iya, itu iya, baik. repotnya Mendeley set-nya ya di situ. Kita memang harus bisa mengingat-ingat, bisa memastikan bahwa Iya. oh akun Microsoft saya ini, emailnya ini, passwordnya ini, that's it gitu. Jadi kalau seperti itu berarti masih aman gitu itu. Mas Begitu? Novan Iya, mau nanti nanya, makanya boleh? terima kasih. Iya sama-sama Ibu. Oke, silakan Ibu Agustina, bagaimana? Oke, Mas Novan, itu tadi kalau misalkan saat ini saya kan mungkin pakai desktop ya, Mendeley desktop Oke. ya. Itu Iya. saya mungkin perlu penekanan saja. Jadi kalau saya mau install yang reference manager itu kayaknya apakah nanti nggak terhapus ya kan ya? Maksudnya Enggak Ibu. saya nggak ya? Yang Kalau terhapus itu maksudnya tidak. oh Enggak, gitu. enggak. Dan Tapi saran saya satu saja nggih, Bu. Satu saja. Enggak oh perlu gitu ya. dua-duanya diinstal. Nggak, Gitu. enggak. Maksudnya Kecuali kalau kalau misalkan saya pingin reference manager itu berarti saya harus uninstall yang desktop gitu ya? Atau kalau gimana? bisa seperti itu, gitu. Oh gitu, oke Kan oke. supaya tidak satu sisi Tidak pakai desktop, crash-crash. ini pakai referensi. Ya, Iya, oke, gitu siap. aja, Bu. Oke, oke, sampun. Ya, matur nuwun Mas Novan. Nggih. Sama-sama, Ibu. Berarti cukup ya pakai desktop saja sebenarnya ya? Sangat cukup sekali. Sudah sangat cukup Oke, sekali, Ibu. siap. Nggih. Matur nuwun Mas Novan. Sama-sama, Ibu. Begitu, Mas Bapak Ibu Novan, semuanya. Oke, ya, Mas sebelum Novan mau tanya lagi, Oh, Mas Novan. iya Ibu. Iya, Ibu Grace, maaf, bagaimana? Mas Novan. Jadi kalau misalnya kita buka Windows-nya, itu harus ada dua-duanya kah? Mendeley site-nya nongol, insert citation-nya juga harus nongol kah? Atau gimana, Mas? Yang Word-nya Ibu ya? MS Iya, Word-nya Word, ya? MS Word. Iya, saya ulangi Bu. Jadi nggak perlu dua-duanya. Kalau saya kan memang karena sebagai Oh, trainer gitu, sebagai untuk praktek gitu. Jadi biar iya. Bapak Ibu tahu perbedaannya. Tapi bagusnya adalah kalau bisa ya salah satu aja gitu. Mau Jadi pakai yang yang Mendeley site yang kanan aja tanpa insert boleh, citation juga bisa, nggak apa-apa ya? boleh, bisa Ibu. Oh ya Sangat udah bisa satu sekali. aja berarti. Satu aja Baik-baik. gitu. Ya, makasih Mas. Sama-sama Ibu. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, kecuali kalau memang Bapak Ibu menjadi trainer gitu nggih, ingin mengajarkan kedua Mendeley ini monggo gitu, dua-duanya diinstal bersama nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau enggak ya, kalau bisa satu saja. Itu oke, sebelum kita akhiri, ini sedikit tambahan Bapak Ibu semuanya. Jadi ini sebagai tambahan untuk penggunaan Mendeley ke depannya biar lebih lebih mudah nantinya.
Jadi pastikan semua referensi yang kita sudah download dan kita pindahkan ke Mendeley kita, Bapak Ibu harus pastikan metadatanya apakah sudah benar atau belum. Begitu. Contoh simpel. Ini adalah referensi-referensi yang sudah saya download dan saya pindahkan ke Mendeley gitu. Nanti kalau Bapak Ibu menemukan ada beberapa referensi yang mungkin ada huruf Cinanya, ada huruf Korea, Jepang gitu, atau bahkan mungkin hilang gitu. Contoh ini judulnya. Oh sorry, mohon maaf. Coba saya share screen. Nah ini contoh ini adalah referensi-referensi yang saya download tadi gitu. Tapi ternyata ada beberapa dalam artian data yang salah atau mungkin ada kalau kami sebutnya itu adalah metadata yang salah gitu. Jadi ini screening secara cepat saja. Bapak Ibu tidak perlu dicek satu-satu apakah ini sudah full apa enggak, itu enggak usah gitu. Kita screening cepat, kita lihat cepat, oh lihat ini kosong. Ini ada yang enggak pas gitu. Judulnya salah. Nama penulisnya nggak keluar gitu. Tahunnya mungkin sudah benar tapi nama jurnalnya ini hilang gitu. Nah, kalau menemukan kasus seperti ini, kita harus benarkan dulu Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena ini akan membantu dalam proses digital writing. Saya langsung praktekkan saja nggih. Contoh simpel. Penggunaan Mendeley. Itu kan berarti kita mengambil kalimat orang lalu kita sitasi dan kita kutip, kan begitu. Contoh simpel, saya ingin mengambil kalimat dari orang ini, gitu. Kita copy saja, contoh satu kalimat kita copy, lalu saya pindahkan ke paper saya, gitu. Saya pindahkan di sini. Otomatis, karena kita mengambil kalimat orang, kita kan harus mencantumkan sumbernya. Nah, kita kutip insert citation, terus go to Mendeley, nanti kita bisa langsung cite, kita kutip 2. Nah, ini kita kutip 2 nanti akan langsung muncul otomatis namanya siapa, tahunnya berapa, kan begitu. Coba ini, terus ini kita rapikan. Nanti bagian daftar pustaka atau mungkin references tinggal kita panggil saja, kan gitu. Jadi nggak perlu repot-repot kita nulis, kan begitu. Jadi langsung muncul namanya siapa, tahunnya, judulnya apa, jurnalnya apa, volume berapa, alamatnya di mana, dan seterusnya. Tapi kalau sampai Bapak dan Ibu nanti menemukan ada sitasi yang salah, gitu. Contoh saya insert aja di sini. Saya mengutip sitasi yang salah gitu di sini. Nah, lihat di sini. Nanti akan muncul sebuah apa ya bahasanya ya? Output gitu yang dia memang belum tepat. Yang harusnya nanti munculnya harusnya nama, penulis-penulisnya, tahunnya, judulnya, dan seterusnya. Tapi karena datanya itu belum benar, maka yang muncul pun ya ikut tidak benar, kan begitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengutip referensi yang dalam artian di sini metadatanya itu masih salah, gitu. Jadi silahkan diperbaiki dulu. Cara memperbaikinya pun nggak usah repot-repot. Gitu. Kita screening cepat, contoh ini adalah kalimat atau referensi yang salah. Silahkan Bapak Ibu klik, boleh klik 2 kali ataupun apapun itu, kita harus samakan dulu. Contoh, judulnya ini harus kita copy, terus kita pindahkan ke bagian kolom judul. Itu yang pertama. Terus nama-nama penulisnya ini juga kita copy saja, lalu kita pindahkan ke kolom penulis. Jangan lupa, karena dia nama, tulis nama lengkapnya, terus di enter. Nomor 2, penulis yang kedua juga kita copy, lalu kita pindahkan di bawahnya. Seperti ini juga. Nah, itu repot Mas. Berarti harus satu-satu. Nah, ini cara cepatnya. Cara manualnya kurang lebih seperti itu, nggih, Bapak Ibu semuanya. Cara cepatnya adalah cari yang namanya DOI. Ada alamat digital khusus untuk paper-paper yang terindeks di jurnal bereputasi. Namanya adalah DOI, Digital Identifier apa gitu namanya, lupa saya. Jadi ini adalah DOI, URL, link, alamat digital dari sebuah paper.
gitu. Nah, cari doinya, kita copy doinya, kita copy, lalu Bapak Ibu bisa langsung pindahkan di bawah. Ini lalu pastikan mungkin saya hapus saja nih, biar kelihatan bedanya gitu ya. Ini judulnya salah dan lain-lain, tahunnya belum benar, tahunnya kita hilangkan dan seterusnya. Ini kosong. Oh, maaf. Ini kosong, masih belum benar metadatanya. Maka kita manfaatkan doi ini untuk membenarkan secara cepat. Blok saja, atau mungkin kalau doi-nya masih kosong seperti ini, kita copy doi yang sudah ada tadi, lalu kita pindahkan di sini, paste. Nah, kalau sudah, silahkan klik yang namanya kaca pembesar atau lookup di sini. Di samping kanan kolom doi, itu ada lookup, kaca pembesar. Kita klik sekali. Kalau dia berhasil atau sukses, maka yang atas semuanya akan terisi dengan otomatis. Judulnya langsung benar. Nama-nama penulisnya langsung terisi semua. Nama jurnalnya, tahunnya berapa, langsung terisi semua. Jadi nggak perlu repot-repot kita harus manual ngetik, copy, nggak usah. Cari doinya, pastekan di kolom doi, lalu di lookup. Nanti akan langsung benar seperti ini. Gitu. Jadi ini hanya screening cepat saja. Kalau ada yang kosong, ada yang belum tepat, silahkan di Bapak Ibu cari doinya, klik lookup. Atau mungkin biar lebih cepat lagi, ini saya hapus judulnya, namanya saya hapus gitu. Nah, ini contoh, ini kosong. Klik kanan, pilih yang update detail. Update detail ini bisa digunakan kalau kita bisa memastikan doinya sudah ketemu. Yang ini, doinya sudah terisi, maka kita nggak perlu repot-repot klik lagi kaca pembesarnya, klik kanan saja di sini, pilih update detail, nanti langsung benar. Ini yang membedakan antara referensi yang berkualitas dengan referensi yang kalau kata Pak Jo itu sampah, mohon maaf. Gitu. Jadi referensi bagus itu tidak merepotkan kita sebagai penulis dan nanti akan membantu untuk meningkatkan kualitas tulisan kita. Tapi kalau referensinya adalah mungkin disertasi yang belum dipublikasikan, ya udah repot, nggak punya doi, nggak ada alamat digital, nggak bisa divalidasi dan seterusnya, repot gitu. Enaknya kalau punya referensi bagus tuh seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Nah, kita kembali ke bagian Word-nya. Ini kan masalah, tinggal kita refresh saja. Nah, kan enak. Kalau di Mendeley ini datanya sudah benar, di Microsoft Word nanti pasti juga akan ikut benar gitu. Tapi ini adalah materi di sesi kelima, nanti akan kami bahas lebih detail lagi. Ini hanya intermezzo, tapi ini berkaitan dengan materi di bagian metadata untuk Mendeley. Reference Manager pun sama. Kalau ada, kita contoh klik ya, klik sekali, di sebelah kanan, ini mungkin ada judul yang salah, namanya belum benar, dan seterusnya. Cari doinya, klik kaca pembesarnya, gitu, sama saja. Jadi Bapak Ibu, silahkan, ini screening cepat saja untuk di Mendeley-nya, apakah ada yang masih kosong, atau ada yang kurang benar, gitu silahkan diperbaiki. Karena kalau ini masih salah, di daftar pustaka pun nanti ikut salah gitu. Begitu Bapak Ibu semuanya, ada yang mau Stefan tanyakan? mau nanya, kalau Oke, boleh. Jadi gini, pada saat kita kadang mendapatkan sebuah referensi gitu ya, Oke. itu kan kadang kalau ada download citation gitu ya. Oke. Nah, pada saat kita ngeklik download citation itu tiba-tiba munculnya bukan citasinya dalam bentuk logo Mendeley gitu. Nah, apakah itu otomatis masuk ke Mendeley? Seperti tadi kan dibuka itu kadang kan ada, kalau dibuka punya Mas Novel kan tadi ada bisa langsung review punyanya Mendeley ya yang di atas itu. Nah, ini maksudnya view research catalog entry for this paper itu. Itu maksudnya gimana itu maksudnya? Iya, Maksudnya ini nanti akan. Nah, saya Jadi, kadang itu antara add to library, view PDF atau itu kalau misalkan kita langsung add to library berarti masuk ke Mendeley kita gitu ya? Atau gimana benar. sih? Benar Ibu. Jadi gitu. ini kasusnya seperti sama punya Pak Aco tadi gitu nggih. Jadi add to library
ini akan masuk ke library kita, perpustakaan digital kita. Oh, Kalau langsung ya. emailnya sama, Oke, dengan siap. email yang sama. Contoh, kita punya akun lisensi Scopus gitu. Maka kalau kita klik add to library ini, nanti akan masuk ke Mendeley memang, cuma masuknya di akun lisensi yang kita beli itu Yang mungkin. at Scopus gitu ya. Benar, Hmm, itu Ibu. Oke. Jadi Ya. kalau akunnya sama, nanti akan masuk di sana. Tetapi kelemahannya adalah kalau kita pilih add to library, biasanya nanti hanya masuknya berupa metadata, bukan berupa PDF. Itu yang biasa ditemukan, Ibu. Jadi mungkin ketemunya hanya, mana ya contohnya ya? Ada nggak ya? Contohnya mungkin dia hanya berupa metadata seperti ini. Jadi hanya, ya memang dia bisa kita kutip, bisa kita citasi, gitu. Cuma dia nggak ada PDF-nya gitu, kalau kita add to library. Itu aja, Ibu. Oke. Saya Terus kalau banyak begitu, Mas. misalkan download citation itu kok ada tanda Mendeley-nya, tapi kalau diklik, kalau misalkan ada kan tuh, misalkan ada sebuah referensi itu Referensi? download citation gitu, tapi kalau diklik download citation-nya itu langsung kayak seperti logo Mendeley itu gitu. Logo Mendeley. Mana ya? Iya, yang harusnya di-download itu bukan citasinya, Ibu. Kita PDF-nya yang di-download. Enggak. Nah ya, saya kan kadang ngeklik maksudnya mencoba semua dicoba gitu. Nah, Iya, tapi Ibu. maksudnya apa, bayangan saya kalau download citation terus ada tanda Mendeley itu akan bisa langsung masuk. Enggak juga ya? Enggak. Ya itu kembali, Ibu. Jadi harus disamakan antara akun dari mungkin Scopus yang Ibu gunakan itu dengan akun dari Mendeley-nya. Karena kan kita kadang kalau nggak punya akun pribadi gitu, yang sama-sama mungkin yang lisensi dan seterusnya, ini akan kesulitan di situ, gitu, Ibu. Oh gitu, oke. Iya. Oh kayaknya kalau diklik masuk ini kayaknya. Oke, berarti saya Iya. salah. Iya. Oke, terima kasih, Mas. Sama-sama, Bapak. Ibu. Iya. Saya izin, Mas. Oh, gimana, Pak? Ya, ya karena kemudahan tadi, jadi saya kan kadang menemukan di website jadi langsung integrated Iya, dengan Pak. website Mendeley-nya kan, jadi langsung klik website masuk ke Mendeley gitu. Jadi nggak banyak yang nggak saya download, ternyata lebih baik kita download ya, Mas ya. Iya, Pak. Oke Kalau lah, bisa nanti kan kita punya download PDF-nya, Pak. Gitu. Siap. Nah, yang mau saya tanyakan, ini kan saya sering muncul yang A kecil, B kecil gitu. Misalnya dalam pas citasi, pas melakukan citasi itu ya, di sama daftar pustaka kadang kan dia muncul misalnya Choi Brown at 2023 A kecil. Oh, I see. B kecil. Nah, saya sering muncul itu pada misalnya saya mengutip undang-undang gitu, regulasi, karena kan dia sumbernya sama tuh di BPK ini, jadi karena saya website yang saya masukkan ke Mendeley akhirnya ya gitu. Ya, baik, Pak. Kasus seperti itu biasanya itu referensinya duplikat, Bapak. Dalam artian Bapak punya lebih dari satu referensi itu di Mendeley Bapak, gitu. Jadi itu terbaca mungkin Chow Brown et al 2003 itu A. Nah itu mungkin referensi di folder mungkin digital learning. Tapi sebenarnya ada referensi lain di mungkin folder lain gitu. Referensi mungkin ya paper 1 gitu. Itu nanti akan kalau Bapak kutip nanti akan jadi B kan gitu. Jadi hanya masalah duplikasi, masalah referensi. Ini bisa di merge di sini, Pak, di sebelah kanan kiri atas. Kan ada ya, yang duplikat itu ya. Ya, nanti kita bisa cek for duplikat di sini. Saya cek for duplikat, nggak duplikat, Mas. Enggak. Tapi dia muncul. Nggak duplikat. Tapi dia muncul sebenarnya kayaknya karena saya buat dari website. Biasa kalau ini undang-undang kan kita pakai BPK, website BPK itu loh, Mas. Jadi misalnya antara satu peraturan dengan peraturan lain kan sumbernya sama-sama di BPK itu gitu. Nah, pada saat saya masukin ke Mendeley kan langsung tarik gitu. Nah, biasanya kayaknya judulnya sama gitu. Sama-sama BPK, judul website yang masuk gitu. Benar. Ini itu bisa juga, Pak. Iya. Jadi hanya masalah duplikasi saja itu sebenarnya, Pak. Itu kalau diedit manual
aman aja kan Mas, masih tetap Nggak ke boleh, Pak. universitas. Nggak boleh, Pak. Nggak bisa. Jangan, Pak. Jangan diedit manual, A-nya kita hapus manual gitu, nggak boleh ya? Oh, nggak boleh, Pak. Jadi kalaupun ingin menghapus ya harus digital gitu. Apalagi itu kan masalah kita gunakan Mendeley ya, Pak ya. Otomatis harus dari Mendeley-nya kita hapus gitu. Gitu, ataupun yang dihilangkan dan seterusnya. Nanti bisa dicek kembali, Pak, atau kan masih ada duplikasinya atau tidak. Pastikan di all dokumen ya, Pak ya. Iya, ya, di all dokumen. Di all Ya, ya, dokumen. Gitu. Karena saya juga sering menemukan ada kasus seperti itu. Tapi jujur ya, saya juga tidak tahu apakah jurnal ataupun editor dari mungkin publisher di Scopus itu mempermasalahkan itu atau tidak gitu, okay. Biasanya kalau memang itu dipermasalahkan baru kita hapus gitu. Tapi kalau dari jurnal yang nggak ada masalah, dari editor juga ya udah nggak apa-apa, yang penting ada citasi, ya nggak ada masalah. Saya uji sidang kemarin di masalahin kan. Oh, itu berarti memang harus dihapus, Pak. Siap, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama, Pak. Begitu, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin tanyakan? Jadi untuk alat Kalau pastikan. Pak izin bertanya. Oke. Bagaimana Ibu Dwi? Kalau terkait dengan style citasinya itu nanti di pertemuan selanjutnya atau gimana? Iya Style Ibu, di citasi. sesi kelima kalau tidak salah, kelima Ibu. Iya. Oke. Karena kemarin itu ada kasus itu kayak nggak bisa ketika diubah ke citasi lain, style gitu. Iya. Di style yang lain. Nah, berarti nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya atau? Iya Ibu. Atau mungkin kita bisa spill sedikit gitu. Itu kasusnya bagaimana Bu? Kok nggak bisa bagaimana? Oke, itu jadi itu kan kalau style Chicago itu bisa. Tapi kalau yang Turabian itu dia langsung nge-freeze sendiri, terus nanti nggak bisa diklik lagi yang lain, terus nggak bisa di-close. Ya, jadi ini saya juga dari kemarin menemukan kasus seperti itu juga. Silahkan kalau Bapak Ibu menemukan jurnal dan mengharuskan menggunakan Turabian, jangan dipilih, silahkan dihindari. Karena ini membuat Mendeley kita itu ngehang gitu, jadi ini bisa dihapus saja Ibu. Iya. Gitu. Ini ngehang, semuanya ngehang, kemarin ngeblank itu gitu kan. Oh iya, berarti memang semua gitu ya. Saya kira cuman ini aja gitu. Enggak Ibu. Jadi silakan walaupun dihapus. kita pakai reference manager tetap ngehang Mas ya. Iya Bapak. Gitu. Karena jujur bukannya saya tidak mengajak Bapak Ibu ke jurnal itu guys, cuma ini pengalaman saya kemarin tuh benar-benar kalau ini nggak bisa tuh repotnya setengah mati tuh, harus inilah harus itulah, ada repot gitu. Mending saya orangnya nggak mau repot, nggak mau ya susah juga gitu. Jadi daripada saya repot-repot kayak gitu, mending saya ganti jurnal saja. Itu aja Pak. Gitu. Karena kalau kita ingin submit kan otomatis kita harus ikutin ketentuan di sana ya. Ketentuan di sana harus pakai Turabian, ya udah pada Turabian error, mending saya ganti jurnal saja sekalian gitu Pak. Gitu Ibu, nanti ya makasih ya. Sama-sama saya ingin Ibu tadi menanggapi pertanyaan dari Pak Ako tadi ya. Itu saya juga biasanya kasus seperti itu, jadi nanti ada A di belakang. Nah itu setelah saya teliti itu ternyata di penulis itu dia menulis banyak paper, jadi nama penulisnya itu sama tapi judulnya berbeda, jurnalnya berbeda. Jadi nanti seperti ada Dwi A, Dwi B. Nah, Dwi A itu nanti menulis tentang Green Wakaf, Dwi B menulis tentang inflasi. Nah, gitu. Jadi itu yang menyebabkan ada tanda A di belakang nama gitu. Dan itu berarti itu nggak salah Bu ya? Itu nggak salah Bu? Iya, nggak salah. Iya, nggak salah Pak. Itu jadi penulis itu menulis banyak paper, judulnya beda, tapi penulisnya sama gitu. Benar. Saya ada penulis yang sama tapi beda judul, betul. Dan digunakan dalam daftar pustaka paper kita gitu kan Ibu sekali. Iya. Kasih. Oke, sama-sama Pak. Mantap Ibu. Wah ini enak sekali, kita diskusi ini kan enak gitu, sama-sama belajar semua. Gimana Bapak Ibu semuanya? Kita kembali ke topik masalah alat
Itu nggih. Jadi silakan dicek kembali untuk alatnya. Saya hanya tidak ingin Bapak Ibu terkendala masalah alat gitu nggih. Kalau kita bangun rumah tapi alatnya sudah nggak benar ya itu semangat Stefan, paper. Gimana Ibu? mau nanya lagi, kalau misalkan saya ini punya dua akun untuk Mendeley-nya, Mendeley desktop. Jadi ada 2 akun yang kebetulan saya mau merge gitu ya, itu bisa ya. Jadi library saya tuh jadinya kayaknya tadi kayaknya karena gara-gara ngeklik-ngeklik apa itu jadi kan logout sendiri dia ya. Jadi harus login tuh kan ada 2 akun gitu. Setelah saya lihat loh kok yang kemarin di akun saya yang satunya itu udah banyak tapi kok jadi sekarang sudah nggak ada. Itu gimana caranya ya? Iya, berarti kan cuma beda akun aja Ibu itu. Iya, nggak apa-apa ya gitu ya. Nanti terus dipindah jadi satu gitu atau gimana? Saran saya sih sama kayak tadi Bu. Ibu mau pakai akun yang mana dulu? Yang pertama itu. Mau pakai akun yang lama atau akun yang baru. Nanti kalau pakai akun yang lama gitu dan akun baru itu ingin dipindahkan referensinya, maka bisa pakai cara tadi Ibu. Pastikan kalau ada yang baru bisa di add file ulang aja. Iya. Begitu Bapak Ibu semuanya. Sama-sama. Nanti kalau masih ada kesulitan bisa tanyakan ke kami nggih Bapak Ibu semuanya. Ini kami mohon maaf. Kebetulan kami lagi ada camp di Jogja gitu, di base camp kami ada camp 3 hari gitu. Jadi nanti kalau agak slow respon mohon maaf bisa di WA lagi melalui WA grup gitu nggih. Bisa di spam aja nggak masalah. Gitu Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, sudah jam 9 nggih. Mbak Hanifah, apakah ada tambahan Mbak? Monggo. Sudah cukup Mas Novan. Oke, silakan Mbak Hanifah mungkin bisa di oh iya Mbak, kemarin tanyakan Pak Jo, fotonya jangan lupa Mbak. Oke, siap. Sesi foto ini Bapak Ibu. Mari Bapak Saya Ibu nggak bisa on cam ya Mbak, karena kameranya masih error. Anjay, Ibu baik. Mari kita on cam sebentar mumpung ada Mas Novan juga, gitu nggih. Oke, saya tunggu dulu Bapak Ibu yang lainnya. Oke, sudah. Saya hitung 1 sampai 3 nggih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Sekarang gaya rumah Scopus Bapak Ibu. Seperti ini. Izin. Oke, jangan ditaruh di depan muka Bapak Ibu. Oke. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk atensinya pada malam hari ini Bapak Ibu. Mohon maaf kalau semisal ada kesalahan penyampaian atau ternyata ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab gitu nggih. Bisa dilanjut di grup WA kalau semisal ada kendala lagi atau semisal masih ada pertanyaan yang belum kami jawab. Begitu nggih Bapak Ibu. Mbak. Ngapunten Mbak Hanifah. Bapak. Video yang rekaman yang kemarin belum ya Mbak ya? Belum Rekaman mungkin bisa dicek lagi di link yang kemarin Bapak nggih. Rekaman akan selalu kami update di link tersebut nggih Bapak Ibu. Mungkin nanti akan saya sematkan di WA ngoten nggih. Biar Bapak Ibu nggak scroll. Nggih, matur nuwun. Baik, nggih Bapak. Nggih Ibu. Untuk malam hari ini kami cukupkan Bapak Ibu. Selamat beristirahat begitu nggih. Kita berjumpa lagi di hari Minggu. Gitu. Saya cukupkan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mas Novan.